Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini gue pengen ngomongin kamera yang satu ini, Sony FX3. Satu buah kamera sinemanya Sony yang tapi didub oleh beberapa orang sebagai mirrorless kamera trying to be a cinema camera. Yuk kita obrolin. By the way, disclaimer dulu di depan. Emang si Sony FX3 ini gue dipinjemin sama Sony Indonesia, tapi mereka tidak membayar gue untuk bikin video ini. Pure video ini gue bikin setelah gue hampir 2 minggu menggunakan FX3. Jadi bukan review yang komplit, hanya cerita experience dan juga beberapa parts yang bisa gue masukin ke dalam video ini. Plus tujuan video ini sebenarnya simple ya, untuk ngasih khazanah aja, terutama buat lo yang lagi on the edge untuk milih antara A7S3 atau FX3, atau mungkin emang lagi kepikiran pengen beli ini tapi pengen nyari tahu seutuhnya gimana sebenarnya si Sony FX3. So let's go, jump into the video. Awalnya keluarnya si Sony FX ini dianggap lucu ya, karena ini katanya kamera cinema, tapi kok masih pakai shutter speed bukan shutter angle. Kok nggak ada juga internal ND filternya? Kok menunya sama kayak Sony A7S3? Di mana sinemanya? Gitu ya. Ngerti kalau misalkan lo termasuk orang yang punya aliran harus ada internal ND, harus pakai shutter angle, yada-yada dan segala macamnya. I actually don't mind. Lo mungkin bisa ngelihat sinema kamera yang lain ya. Dan gue setuju, anyway mungkin itu adalah kelemahan-kelemahan dari si Sony FX3. Hal-hal yang tadi gue sebutin di depan. Tapi sebenarnya kalau lo mencoba melihat lagi sedikit lebih jauh, there's actually some positive dari si Sony FX3 yang selama 2 minggu terakhir ini gue pakai. Jadi make sense sebenarnya kalau si Sony FX3 ini dibilang atau dikategorikan sebagai entry level cinema camera. Kita mulai akan ngomongin dari desain dulu. Yang ini jelas-jelas jadi pembedanya Sony FX3 dengan Sony A7S3. Mulai dari penambahan buttons, penambahan fan, dan juga penambahan handle yang sudah lengkap dengan XLR input. Clear kalau si Sony FX3 ini beda banget dengan Sony A7S3. Dan based on penggunaan gue terhadap si buttons-buttons yang ada di sini, gue bisa bilang kalau Sony FX3 is actually satu buah opsi yang lebih make sense untuk digunakan mengambil video instead of Sony A7S3. Sony A7S3, don't get me wrong, it is actually a really good camera. Tapi dia adalah satu buah kamera yang video-minded, terperangkap dalam satu buah body yang pada dasarnya adalah body foto. Sementara Sony FX3 ini emang benar-benar didesain untuk mengambil satu buah video. Tapi lobang-lobangnya, Vic, ini kurang banyak. I do somewhat agree. Tapi secara buttons, ini berasa banget bedanya. Di saat gue menggunakan Sony FX3 ini untuk membuat beberapa video yang gue bikin selama 2 minggu terakhir, ini terasa lebih intuitif dan juga terasa lebih make sense. All the buttons. Sebagai contoh, di bagian atas itu ada custom button 1 dan juga custom button 3. Yang satu fungsi untuk iris, yang satu untuk ISO, dan di bagian bawah ada fungsi untuk shutter. 3 button ini fungsinya sebenarnya simple, yaitu untuk ngelock iris, ISO, dan juga shutter. Jadi di saat lo sudah dial in, walaupun tersentuh scroll wheelnya, lo tidak akan mengalami perubahannya sama sekali. Dan yang gak ketinggalan kalah serunya adalah tidak hadirnya ND filter dicoba di counter oleh Sony dengan hadirnya ya si tombol-tombol ini. Di saat lo neken tombol misalkan ISO selama kurang lebih 1 detik, terus lo lepas, dia akhirnya akan ngelock ISO-nya sendiri. Di samping tulisan ISO ini ada huruf A, dimana ini artinya ISO-nya sudah ke-lock, dan kalau misalkan berubah kondisinya, ISO-nya akan turun sendiri seperti yang lo lihat saat ini. Nah, ini memang bukan satu buah metode yang sangat bagus untuk menggantikan satu buah internal ND filter, but in a way Sony sudah mencoba mengantisipasi hal ini untuk lo seorang run and gunner video maker. Walaupun kalau misalnya lo lebih orang yang sering bikin iklan, terus juga produksi hari-hari yang normal aja, kamera di tripod, mungkin bagian fan yang akhirnya jadi lebih menarik untuk lo. Dengan hadirnya fan, si Sony FX3 ini diharapkan bisa bekerja dengan lebih handal di lingkungan produksi yang lebih serius ya. Karena kita ngerti lah kalau misalkan teman-teman mungkin nggak aware, orang-orang yang biasa bekerja di set seharian gitu ya, mereka tuh sebenarnya biasanya tidak mematikan kameranya. Dimatikan tuh biasanya pas lagi isoma, istirahat sholat makan, atau mungkin dimatikan saat harus ganti baterai, udah gitu. Cuman sisanya biasanya selalu nyala untuk ngeset lighting, ngeset blocking, dan semua segala macamnya. Terus pas harus ngerekam tinggal pencet tombol record.
selesai. Dengan hadirnya active cooling, diharapkan tidak akan terjadi yang namanya overheat. Gue belum bisa mengkonfirm karena gue tidak bekerja di lingkungan profesional, but however, ya selama penggunaan 2 jam dari 100% sampai habis baterainya, lo swapping terus memory cardnya 4K 100 fps, ini belum pernah mengalami yang namanya overheat. Nah, ngomongin tadi gue sempat bilang mencet tombol record, ini juga menarik ya, karena si Sony FX3 ini, begitu lo pencet tombol record, dia ada beberapa tele light yang menyala. Kalau gue nggak salah ingat, ada 3. 3 tele light ini sangat membantu banget di saat lo perekaman satu buah konten atau satu buah shot, untuk memastikan lo tidak salah pencet dan memang sudah terekam ke dalam memory card lo. Terdengar satu hal yang bodoh ya, but it happens, terutama kalau lo yang jatuhnya adalah single shooter, saking buru-burunya tiba-tiba salah pencet tombol record, kepencet 2 kali atau gimana, dan lo baru aware setelahnya, loh ternyata momen yang tadi gue ketinggalan, gue belum ngerekam. Itu rasa sakitnya tuh di sini. Nggak ketinggalan untuk masalah fungsi recordnya, gue juga mencintai extra button yang ada di sini ya, tombol 6 custom button atau tombol 6 ada tulisannya record. Dimana ini kalau misalkan lo seorang tidak harus YouTuber yang vlogging seperti hello what's up guys sambil mencet, enggak, cuman kalau lo lagi dalam posisi top down shot seperti ini aja gitu ya. Kalau misalkan menggunakan tripod, tangan lo itu lumayan ribet ya untuk mencapai tombol record yang ada di sini. Terutama kalau lagi top down shotnya tinggi. Lo tinggal pencet aja tombol yang ada di sini, pluk, dan lo sudah bisa mendapatkan top down shot yang selama ini mungkin sedikit merepotkan, but getting easier karena menggunakan custom button yang sudah ada di mana-mana. Fake custom button juga banyak banget di Sony a7S III. True. Tapi di sini sudah by default. Nah, berikutnya gue pengen ngomongin dari sisi software. Gue akan akuin memang pada dasarnya dari sisi software Sony a7S III dengan Sony FX3 ini 11-12. Tapi ada satu buah perbedaan utama yang gue rasakan, dan ini sangat membantu proses video making gue atau content making gue. Namanya adalah fungsi function menu, yang kalau misalkan lo nyalain dan lo pencet tombol function di sini, cus, lo akan melihat ada satu buah angka di situ, angka 24. Nah, ini adalah tombol frame rate yang bisa lo ganti semudah itu tanpa harus masuk ke dalam menu. Simple banget, memang mungkin kalau lo lagi-lagi yang kerjanya mungkin production serius pakai set dan segala macemnya, duduk di tripod, ini mungkin tidak akan terlalu terpakai. Cuman kalau lo tipikalnya adalah run and gunning, ini sesimpel hanya one click away. Pencet tombol FN, pencet tombol yang tadi ada angka 24 dan lo pilih lo mau pakai frame rate yang berapa. Ya, fitur ini benar-benar spesifik dan mungkin niche banget, tapi kalau lagi butuh, it's very very useful. Untuk masalah image quality, si Sony FX3 ini menarik ya. Dia kan hanya menggunakan sensor yang efektifnya 10 megapiksel. Ya, lo nggak salah dengar. Jadi ukuran 12 megapiksel itu the whole sensor. Cuman kalau ngambil video yang efektif hanya 10 megapiksel aja. 16:9 kan soalnya. Image quality-nya menurut gue bagus. Gue nggak ngerti gimana jelasinnya. Cuman begitu gue ngerekam 4K, hasilnya gue ngerti, masih kalah tajam. Sama Sony a7C pun FX3 ini kalah tajam. Tapi kualitasnya itu loh beda gitu. Di saat gue mencoba meng-compare, still feels different. Gue nggak ngerti apakah ini terkait dengan pixel yang lebih besar, atau mungkin antara softness yang dimiliki tapi clinical sharpness ala Sony-nya. It's just hard to explain. Tapi kalau gue lagi ke editing bay, ngedit segala macam gitu ya, there's just something magical tentang image yang dimiliki sama si Sony FX3. Ya mungkin cuma feeling gue, tapi ya perasaan gue sih seperti itu. Nah, untuk masalah stabilitas, si Sony FX3 ini sudah punya IBIS dalamnya, dan lo juga bisa menggunakan si IBIS-nya dari yang tadinya hanya biasa menjadi aktif, jadi cropping, tapi lebih luar biasa lagi dipaduin dengan satu buah lensa yang punya OSS atau Optical Steady Shot, biasanya akan hasilnya lebih smooth lagi. Cuman gue pribadi biasanya hanya menggunakan yang mode biasanya aja, jadi nggak pakai yang aktif juga. Di saat gue perlu extra stability, gue tinggal download satu buah aplikasi gratis namanya Catalyst Browse, dan voila, image yang tadinya agak shaky bisa menjadi lebih stabil lagi. Low light performance, this is the king of low light performance, sama kayak Sony a7S III. Dan dia ini menarik ya, Sony tidak pernah mengkonfirmasi, tapi ada semacam dual native ISO. Jadi kalau misalkan
base ISO lo ditambah exposure-nya 4,3333 EV, lo bisa mendapatkan satu buah image yang tadinya grainy menjadi clean. Sebagai contoh, misalkan lo menggunakan profile S-Log3 di 640 ISO, itu base ISO-nya ya. Begitu lo menyentuh angka 10.000 ISO, lo akan melihat kok kalau misalkan emang si Sony FX3 ini agak lumayan noisy ya. Cuman begitu dia pindah ke 12.800, image-nya jadi clean lagi. Hampir seperti base ISO-nya 640. Dan ini akhirnya juga merubah cara kerja gue di saat gue lagi menggunakan slow lens atau lensa yang emang lagi zoom, dan ternyata lensa zoomnya itu ternyata pas lagi pol-polan ada di 7,1 bukaannya gitu. Gue sekalian aja crank di ISO sampai 12.800 dan image yang gue dapetin jadi lebih clean, lebih enak, masih nyaman buat dipakai. Nah, tapi catatannya ini berbeda-beda untuk tiap picture profile. Nggak bisa disamain semuanya 640 dan juga 12.800. Misalkan lo tidak menggunakan picture profile, lo hanya menggunakan standar aja, dia kan base ISO-nya itu kalau tidak salah ada di 160, benerin gue kalau gue salah ya, plus 4,33 plus EV-nya itu ada di angka 3.200. Nah, jadi begitu nyampe 3.200 dia akan clean lagi. Dan ya, jadi catatannya adalah berbeda-beda untuk setiap profile. Jadi lo harus mempelajari secara sisi teknisnya kalau emang misalkan lo doyan gonta-ganti profile. Cuman kalau enggak, you want to stay at S-Log3, berarti 640 dan 12.800. Standar ada di 160 dan juga 3.200. Jadi kalau misalkan gue recap semuanya ya, obrolan dari awal tadi sampai sekarang ada beberapa sisi teknis dan segala macamnya. Kalau nyampe pada satu buah pertanyaan, Sony FX3 ini buat siapa? Gue setuju dengan statement dari teman-teman Sony Indonesia yang bilang ini untuk entry level cinematographer. Yes, jadi kalau lo masih dalam tahap belajar, lo masih pengen masuk, atau mungkin lo sudah mulai sebenarnya memproduksi iklan, memproduksi web series, tapi belum bisa lah untuk lo beli Arri, beli Red dan segala macamnya, atau mungkin bahkan lo belum bisa untuk beli Sony FX6. Si Sony FX3 is actually a really good first purchase. Gue mencoba menonton banyak banget video review dari Sony FX3, Sony FX6 dan sebelumnya. Bahkan beberapa orang-orang ada yang ngerasa FX6 walaupun dia suka dengan fitur-fitur seperti internal ND-nya gitu, mereka end up tetap bekerja dengan si Sony FX3. Akhirnya kenapa? Karena it's easier untuk run and gunning. Ini terutama ya kalau lo pengen misalnya bikin kayak semacam dokumenter singkat gitu, lo menggunakan FX3, terus lo pakai lensanya Sony 24-105, you actually have a complete setup untuk memulai film dokumenter pertama lo. Sebenarnya ya secara alat sih kurang lebih seperti itu. Tapi kalau lo ngerasa enggak Fik, gue pengen punya satu buah kamera yang lebih versatile lagi, yang lebih cinema, ada fast color-nya, internal ND dan semua segala macamnya, then you have to look elsewhere. Kalau lo masih pengen menggunakan merek Sony, ya berarti paling nggak lo harus ngelihat Sony FX6 yang harganya sekitar 90 jutaan kalau nggak salah ya. Jadi sok monggo silahkan. Kalau ada uangnya sih I actually don't mind. Cuman kalau misalkan lo ngerasa uangnya belum nyampe Fik, ya ini dulu nggak apa-apa. Dan ya, it's practically that was the video for today. Gue minta maaf kalau misalkan ternyata review gue belum lengkap. Ini aja gue aware, gue sama sekali tidak membahas kemampuan dari top handle-nya yang punya XLR-nya. Simple, karena gue nggak punya mic XLR, jadi gue belum bisa membantu lo untuk mereview bagian itu. Hopefully nanti kalau misalkan tools yang gue punya udah lengkap gitu ya, mungkin nanti gue bisa minjem lagi, bisa cerita lebih banyak lagi. But for now, basically this is the video tentang Sony FX3. Buat lo yang masih newbie di dunia sinematografi and have 60 millions around, perlu autofocus, pengen punya satu buah kamera yang reliable dan giving you a peace of mind, menurut gue FX3 nggak bakal salah. Karena gue pun sebenarnya hitungannya doyan sih menggunakan hal ini ya. Kalau gue nggak doyan foto-foto, I will choose this over the A7S3. Sayangnya gue masih perlu kamera buat foto, jadi I'm gonna choose that one. That was the video for today. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai sini. Masya Allah, sabar sekali. Kita bertemu di video berikutnya. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.